Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel pembelajaran pendidikan agama Islam online. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan di antara sumber hukum Islam. Oke, kita mulai saja ya. Nah, berbicara tentang sumber hukum Islam, itu para ulama bersepakat bahwa sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah ijtihad. Ada juga yang mengatakan ijtihad ini bukan sumber hukum Islam, tapi dia merupakan metodologi instrumen untuk memahami Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ada yang menjawab gitu. Tapi sebagian besar menyatakan ijtihad itu sebagai sumber hukum Islam, bukan hanya sebatas alat pengembangan hukum Islam. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah itu disebut juga dengan istilah nas. Jadi kalau nanti Anda semua mendengar istilah nas, mana tunjukkan nasnya? Nah, itu bisa berbentuk ayat Al-Quran ataupun As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu yang dimaksud dengan syariah. Jadi ada 3 istilah yang pada kesempatan kali ini mari kita samakan frekuensinya. Jadi ada istilah syariah, ada istilah fikih, ada istilah hukum Islam. Nah, yang dimaksud dengan syariah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara yang dimaksud dengan fikih itu adalah produk ijtihad. Jadi pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang dimaksud dengan fikih. Jadi dalam konteks itu Anda bisa lihat bahwa syariah dan fikih itu berbeda. Jadi syariah itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau nas itu sendiri. Sementara fikih itu adalah produk ijtihad. Nah, berbeda. Perbedaannya sekali lagi, yang pertama dari sisi pembuatnya. Syariat itu dibuat oleh Allah dan Muhammad Rasulullah. Allah untuk Al-Quran dan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, As-Sunnah. Jadi sumber dari syariat itu adalah Allah dan Nabi Muhammad. Nah, Allah itu Al-Quran, Muhammad itu adalah As-Sunnah. Sementara fikih itu adalah produk ulama. Tadi ya sudah disebutkan cara hasil atau produk ulama dalam memahami nas itu disebut dengan fikih. Tapi fikih dan syariah itu adalah hukum Islam. Jadi kalau bicara tentang hukum Islam, ya pasti akan balik lagi ke syariah, balik lagi ke fikih. Jadi itu persamaannya, titik temu antara syariah dan fikih adalah kedua-duanya itu hukum Islam. Makanya ketika kita bicara tentang hukum Islam, kita harus hati-hati. Kenapa? Apakah hukum Islam di sana konteksnya syariah atau hukum Islam di sana itu konteksnya fikih? Karena nanti akan menghasilkan pemahaman yang berbeda. Kalau fikih itu produk ulama, kalau syariah itu adalah sumbernya Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, hukum Islam dalam konteks fikih itu menurut ulama fikih, sementara syariah yang dimaksud hukum Islam itu dalam konteks ulama usul. Sebagai contoh misalkan, ini ada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 ini maknanya kurang lebih kewajiban berpuasa bagi seorang muslim pada bulan Ramadan. Jadi ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama untuk mengeluarkan kewajiban hukum berpuasa bagi seorang muslim. Nah, ayat ini surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah hukum Islam dalam konteks ulama usul. Sementara pemahaman terhadap ayat yang melahirkan hukum kewajiban berpuasa bagi seorang muslim pada bulan Ramadan itu adalah hukum Islam dalam konteks ulama fikih. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya Allah dan Muhammad sebagai sumber syariah itu kebenarannya mutlak. Sementara ulama yang produknya adalah fikih itu kebenarannya relatif. Artinya di baris ini
ijtihad, fikih sebagai produk ijtihad, itu tidak boleh ada klaim kebenaran. Artinya dimungkinkan berbeda. Dimungkinkan berbeda itu ada di sini. Kemungkinan berbeda itu ada di sini. Jadi sekali lagi, untuk syariah itu mutlak, untuk fikih itu relatif. Jadi kalau ada ulama yang menganggap dirinya paling benar, siapapun itu, seolah-olah dia sudah memposisikan dirinya sebagai syara atau pembuat syariat. Karena yang mutlak itu adalah hukum syariat, sementara fikih, hukum dalam konteks fikih itu adalah relatif. Itu dimungkinkan berbeda selama metode yang digunakan itu sudah benar, perbedaan tidak jadi masalah. Dan Muhammad pernah bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Saya kira itu penjelasan dari saya terkait sehubungan di antara sumber hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad. Di video lain Anda bisa melihat penjelasan terkait Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda bisa lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran hanya milik Allah.